Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman nanti. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah di agenda kali ini kita akan membahas manasik umroh. Kita lihat di sini judulnya manasik umroh sesuai sunnah ringkas, ya. Yang mana ini disusun oleh Ustadz Pamuji Hadi Waluyo LC, ya. Beliau yang menyusun buku ini, ya. Jadi kita buatkan dalam buku kecil, ya, buku saku. Kemudian kalau kita lihat di belakang di paragraf paling bawah di sini tertulis buku ini harus dibaca dengan bimbingan guru. Mudah-mudahan dengan hadirnya buku ini dapat memberikan kemudahan kepada setiap kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci dan semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini ditulis harus dibaca dengan bimbingan guru? Karena memang ini ditulis secara ringkas sekali. Kita tinggal ditambahkan penjelasannya. Yang kedua, ada beberapa ayat yang tidak dituliskan artinya atau hadis tidak dituliskan artinya. Kenapa? Untuk lebih meningkatkan semangat pendengarnya. Jadi ketika udah ada artinya biasanya santai. Oh, udah ada artinya nih, nanti juga bisa dibaca di rumah. Tapi kalau ditutup artinya sehingga pendengar akan pengen tahu nih artinya apa, sehingga akan lebih fokus. Itu tujuan dari penyusun buku ini. Kenapa ada beberapa hadis yang enggak dituliskan artinya. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari halaman 1. Di sini pendahuluan. Dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam artinya maka ketahuilah, annahu bahwasannya la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan memohonlah ampunan, ya, atas dosa-dosamu. Kenapa didahului dengan firman Allah ini? Di sini penyusun ingin menyampaikan kepada kita bahwasannya sebelum kita beribadah, sebelum kita berucap, hendaknya kita memiliki ilmu. Dari mana? Dari kata-kata fa'lam. Jadi Allah Subhanahu wa taala nggak bilang la ilaha illallah, nggak bilang wastaghfir li dzambik, tapi dimulai dengan apa? Fa'lam, ketahuilah. Maksudnya apa? Kita disuruh belajar. Annahu la ilaha illallah. Sebelum kita ngucapin la ilaha illallah, sebelum kita berucap, hendaknya kita belajar dulu. Wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampun terhadap Tuhanmu. Mohon ampun ini ibadah. Ya, ibadah memohon ampun. Ada kata-kata depan fa'lam. Jadi Allah seakan-akan mengatakan kepada kita, sebelum kita berbicara, sebelum kita beramal, maka fa'lam. Ketahuilah dulu, belajar dulu. Nah ini, kita sekarang pengen berangkat umroh, insya Allah semoga Allah mudahkan, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita apa? Belajar terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Thalabul ilmi, menuntut ilmu, fardhatun, merupakan kewajiban, ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Jadi jangan sampai kita pas pengen manasik umroh doang, pengen umroh kita manasik, kita belajar, tapi yang lainnya enggak. Jangan sampai seperti itu. Tapi kewajiban menuntut ilmu itu ada pada setiap kaum muslimin. Maka hendaknya kita menyisihkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Saya rasa sekarang sarana menuntut ilmu sudah sangat banyak, ya, dari YouTube, TikTok, ya,
Instagram, bahkan itu bisa kita pakai untuk apa? Belajar. Dan yang lebih utama, hadir di majelis ilmu. Ya, hadir. Ada yang sepekan sekali, sepekan 2 kali, sepekan 6 kali, bagus itu. Ya, datang ke menuntut ilmu. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebut dalam kitabnya Babul ilmi qoblal qauli wal amal. Bab ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Jadi salah satu bab yang dituliskan oleh Imam Bukhari, ya Imamul Muhaddisin, yaitu bab tentang ilmu baru perkataan dan perbuatan. Ini pentingnya ilmu. Jadi kita jangan sampai blank. Ingin melakukan sesuatu, ingin mengucapkan kita blank, harus kita tahu ilmunya. Di halaman 2 kita lihat di situ ada syarat ibadah diterima. Ya, yang pertama adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ya, dan mereka tidaklah diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan apa? Ikhlas. Ya, lahuddin hunafa. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah itu ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu cuman mengharapkan ganjaran Allah. Bahkan pernah dicontohkan di dalam ayat innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kalian, ini salah satu amalan ibadah, memberi makan kepada orang fakir miskin, kepada sesama, liwajhillah, untuk wajah Allah. Ikhlas karena Allah. Man la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian, tidak juga mengharapkan terima kasih. Ini luar biasa ikhlas. Kita ngasih, orang itu nggak terima kasih, nggak masalah. Walaupun adabnya orang kalau dikasih ya terima kasih, tapi ini makna ikhlas yang sesungguhnya. Jadi kita kalau ibadah pengen diterima ya ikhlas. Kita umroh ini lakukan ikhlas karena Allah. Jangan sampai karena yang lain, ya. Jangan sampai karena yang lain. Apalagi cuman karena ingin nambahin postingan Instagram. Wah, ini tentu niat yang sangat apa? Ya tidak mulia ya. Ikhlas karena Allah udah. Kita ibadah ikhlas karena Allah, kita mengharapkan ampunan, kita harap doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ittiba. Ittiba itu artinya ibadah sesuai syariat, ya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Misalnya perintahnya sholat subuh 2 rakaat, ada orang bilang aduh saya kalau 2 rakaat nggak kerasa, 4 lah paling nggak gitu ya. Kira-kira kalau dia sholat 4 rakaat makin bagus atau tertolak itu amalan? Tertolak, karena perintahnya berapa yang dicontohkan? 2 rakaat. Begitu juga contoh yang lainnya. Ya, jadi kita kalau ibadah ya kita ittiba aja, ngikutin syariat. Syariat ngomongnya begini kita ikutin. Syariat melarang seperti ini ya kita tinggalkan. Gak usah kita ya nambah-nambah atau yang lainnya. Baik, halaman 3 Bapak Ibu, yaitu pengertian umroh. Jadi kita udah sebutkan di awal kalau ibadah kita pengen harus ikhlas dan ittiba. Maka salah satunya ibadah umroh kita hendaknya kita lakukan yang pertama ikhlas, yang kedua kita lakukan ittiba sesuai dengan syariat. Kita lihat pengertian umroh di sini. Jadi umroh ialah ziarah ke Ka'bah dengan tata cara tertentu. Ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Jadi ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul ini disebut dengan rukun umroh. Rukun itu ibarat tiang bangunan. Kalau bangunan ini nggak ada tiangnya pasti apa? Runtuh. Begitu juga ibadah. Kalau nggak ada tiangnya, yaitu rukunnya, maka ibadah itu akan runtuh, nggak diterima. Salah satu saja dari rukun ini tidak terpenuhi, maka ibadah umrohnya tidak sah. Misalnya saya nggak mau ihram lah, udah langsung aja tawaf, sa'i, tahallul. Sah nggak ibadah umrohnya? Enggak. Semuanya harus terpenuhi. Sebagian ulama mengatakan tahallul, mencukur rambut, itu adalah wajib umroh. Apa bedanya rukun sama wajib umroh? Kalau rukun, ya dia ditinggalkan, umrohnya nggak sah. Tapi kalau wajib umroh ditinggalkan, umrohnya tetap sah, tapi dia harus membayar dam. Apa damnya? Memotong atau menyembelih 1 ekor kambing. Mau nyukur atau pengen motong seekor kambing, Pak? Silahkan pilih ya. Ya, mau menyembelih seekor kambing udah biaya ke Taif berapa orang gitu ya. Baik. Jadi itu ya, itu.
Kemudian salah satu wajib umroh adalah berniat di mikot yang telah ditentukan. Mikot artinya tempat yang telah ditentukan. Jadi kita niat umroh itu nggak bisa di sembarang tempat. Kalau kita yang berangkat searah dari negeri Yaman, ya udah berarti di Yalamlam. Kalau kita dari Turki misalnya, itu di Kornul Manazil. Ya, kalau kita dari Madinah, ya di Bir Ali atau dulu namanya Dzul Hulaifah. Itu udah tempat masing-masing. Kalau dia penduduk Makkah, ya udah enak itu dari rumahnya, ya. Atau dia Madinah, ya udah dari Makkah, maksudnya itu udah enak, dia penduduk setempat dari rumah tempat dia tinggal. Jadi itu sudah ada ketentuannya. Nggak bisa saya dari Indonesia aja niat lah biar di pesawat tinggal tidur, nggak bisa. Harus sesuai dengan tempat yang telah ditentukan. Boleh nggak kalau kita mau niat di sembarang tempat? Boleh, karena itu wajib umroh, tapi bayar dam, nyembelih seekor kambing. Ya silakan dipilih mau di tempat mikot atau pengen nyembelih seekor kambing. Jadi itu ya. Jadi rukunnya adalah ihram, tawaf, sa'i dan tahallul. Walaupun sebagian ulama mengatakan tahallul adalah wajib umroh seperti kita niat di mikot, tempat yang khusus ditentukan. Yang kedua, umroh dilakukan dalam waktu yang tidak ditentukan. Bebas, mau kapanpun orang melakukan umroh, bebas. Tapi kalau haji nggak boleh, cuman boleh di musim haji. Umroh menurut pendapat yang kuat, wallahu a'lam, hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu, sebagaimana haji. Jadi kalau udah punya duit banyak, masih nggak mau umroh juga, dia berdosa. Karena umroh itu, sebagian besar ulama mengatakan hukumnya juga wajib seperti haji. Dalilnya apa? Kita lihat di halaman berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan laksanakanlah haji wal umroh dan umroh lillah, untuk Allah taala. Allah berfirman, dan laksanakanlah haji dan umroh. Umroh juga sama dengan haji, harus dilaksanakan, ya. Jadi kalau kita udah punya kemampuan, berangkat umroh, ya. Jangan sampai tidak, paling tidak sekali seumur hidup. Ya walaupun kalau uangnya banyak sayang, kalau cuman sekali, kapan lagi bisa sholat 100.000 kali, ya, dibandingkan sholat di tempat lain, yaitu di Masjidil Haram, ya, seperti itu. Kita masuk kepada keutamaan umroh, ya. Jadi tadi di halaman sebelumnya intinya kita ingin menyampaikan poin pentingnya adalah tentang rukun dari umroh itu, ya, yang harus kita lakukan. Karena kita ibadah bersama-sama, ada yang membimbing, ada yang mengawasi, insya Allah enak. Karena ada yang mengawasi, oh belum nih. Tapi kalau kita ibadahnya sendiri, ya bisa jadi apa? Lupa. Ya harusnya bayar dam kalau ada yang lupa, seperti wajib umroh. Kalau itu rukun bisa batal umrohnya, ya. Halaman kelima, di sini ada keutamaan umroh, ya. Di antaranya adalah penghapus dosa. Kita semua makhluk berdosa, pasti ada dosanya. Salah satu penghapusnya apa? Dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, ala umrotu ilal umroti. Antara umroh yang satu ke umroh yang lainnya, kafaratun lima bainahuma. Kafaratun, penghapus dosa. Lima bainahuma, di antara keduanya. Umroh terakhir 2010, umroh lagi 2023. Udah berapa tahun itu? 13 tahun. Itu menjadi penghapus dosa antara umroh yang satu dengan umroh yang berikutnya. Ini luar biasa. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jaza, enggak ada balasan yang pas, illal jannah, kecuali surga. Enggak ada yang pas, dihapusin dosanya kurang pas, dikasih derajat yang tinggi kurang pas. Yang pas apa? Langsung masuk surga. Udah nggak usah pakai penghapus dosa, nggak usah pakai, langsung masuk ke surga. Itu balasan bagi orang yang haji mabrur. Semoga kita semua setelah umroh ini, kita doa untuk bisa berangkat haji, kita dimudahkan untuk berangkat haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah haji di sini? Bapak Swatim sudah haji? Masya Allah, barakallahu fikum. Ibu juga udah ya? Barakallahu fikum. Baik, yang kedua adalah penghapus dosa dan kefakiran. Bukan cuma dosa yang dihapus, tapi juga kefakiran. Contoh nyata sudah ada di depan kita ini. Yang umroh sekali angkat tangan ada? Yang baru umroh sekarang, baru mau berangkat? Ibu, baru mau berangkat? 3 ya, baru mau berangkat juga. Yang sudah berangkat 2 kali? 2 kali ini yang kedua ya. Kedua. Pak Kuswatin keberapa kali ini? Ketiga, Masya Allah. Kita lihat. Umroh udah 3 kali. Duitnya bukannya habis, bisa umroh lagi. Bahkan bisa haji.
Ini bukti bahwasannya umroh itu menghilangkan dosa, juga menghilangkan apa? Kefakiran. Ya, nggak terasa. Kadang-kadang rezeki dari mana kita nggak tahu. Tiba-tiba bisa berangkat umroh, Allah panggil lagi karena sedih, ya Allah, dikabulkan doa-doa kita. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis halaman ke-6, tabi'u bainal haji wal umroh. Iringilah antara haji dan umroh. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadzunub. Karena keduanya itu akan menghilangkan fakir, kemiskinan, wadzunub, dan dosa-dosa, kamayan fil kiru khobatal hadid wal dhahab wal fiddah. Ya, sebagaimana ya kir, api, ya, menghilangkan kotoran besi atau apa sih namanya? Karat. Wal dhahab wal fiddah. Jadi karat besi, seperti api yang menghilangkan karat besi, karat emas, karat fiddah. Itu umroh. Jadi kita kalau ada ibarat kefakiran di dalam diri kita nih, gimana ngilanginnya? Berangkat umroh. Itu kefakiran akan hilang, kekayaan akan datang. Walaysa lil hajjatil mabrurah thawabun illal jannah. Ini sama kayak yang sebelumnya ya. Dan tidak ada bagi haji yang mabrur itu kecuali balasan, kecuali surga. Nah, jadi itu tentang keutamaan umroh ya. Kita pengen terbebas dosa, kita semua nggak ada yang mau miskin, nggak ada yang mau fakir. Maka caranya gimana? Umroh. Insya Allah pulang umroh kita panjatkan doa-doa kita di sana, Allah akan kabulkan. Baik, pembahasan berikutnya adalah tentang larangan ihram. Maksudnya larangan ihram adalah ketika kita sudah pakai pakaian ihram, kita sudah niat labbaik Allahumma umratan atau labbaika umratan, ya, maka di saat itu ada larangan-larangan ihram yang nggak boleh kita lakukan. Yang pertama adalah mencukur rambut dari seluruh badan. Nggak boleh kalau udah pakai pakaian ihram. Kalau sebelumnya boleh. Tapi kalau sudah ngucapin labbaik Allahumma umratan atau labbaik umratan udah nggak boleh lagi. Yang kedua, menggunting kuku. Ya, maka orang kalau pengen menggunting kuku ya sebelum dia mengucapkan lafaz, ya. Tapi kalau sudah, ya maka tidak boleh lagi. Berikutnya, menutup kepala bagi laki-laki. Makanya pakai peci kayak gini bagi laki-laki, ya. Topi, peci, ataupun sorban yang ditempelin ke kepala. Atau mungkin kain ihramnya ditempelin ke kepala, nggak boleh. Yang menutup kepala langsung nggak boleh. Payung boleh. Karena payung nggak nutup, nggak nempel ke atas boleh. Tapi kalau yang udah sampai nempel, topi, peci, kain, sorban, itu nggak boleh, ya, bagi laki-laki. Menutup wajah bagi perempuan kecuali jika khawatir terjadi fitnah. Jadi kalau untuk perempuan, ya, pakai cadar, ya, nggak boleh, ya, kecuali kalau khawatir terjadi fitnah. Dan Ummul Mukminin, ya, Aisyah menutup dengan kain dikit gini. Jadi bukan pakai apa namanya cadar yang diikat, ya, tapi sambil ditutup saja. Tapi ketika saat kira-kira nggak terjadi fitnah, nanti dibuka lagi, ya, ditutup, dibuka lagi. Jadi ya kalau khawatir terjadi fitnah tetap, tapi kalau enggak sambil ditutup aja gitu, ditutup, buka lagi sambil jalan gitu. Yang kelima, mengenakan pakaian yang berjahit seperti baju, celana, dan sepatu. Sebetulnya saya lebih senang membahasakan bukan berjahit, tapi membentuk tubuh. Jadi sekarang keluar tuh, kalau kita di Tokopedia, celana dalam ihram, mohon maaf, atau celana dalam umroh, nggak ada jahitannya, diikat. Tapi kan itu tetap membentuk tubuh. Boleh apa enggak? Nggak boleh. Sekarang kita bilang kalau kain ihram dibolongin, masukin ke kepala, nggak ada jahitan, nggak ada jahitannya tuh. Tapi boleh apa enggak? Enggak, karena dia udah membentuk apa? Leher. Kalau kita bolongin di sebelah kanannya, membentuk tangan, nggak boleh. Jadi wallahu a'lam bishawab, berjahit bisa juga, tapi saya kayak lebih jelas kalau kita pahami berbentuk tubuh. Itu untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, yang penting tidak ketat, menutup aurat semuanya, memakai kaos kaki, ya, nggak pakai sarung tangan sama cadar aja. Tapi kalau laki-laki cuman boleh pakai dua kain aja. Kain yang tutup atas kita pakai kayak sarung dengan yang bawah. Nggak boleh menggunakan wewangian, laki-laki ataupun perempuan, ya. Kalau lupa nggak usah panik, ya. Lupa ya sudah, Allah mengampuni kita ketika lupa. Saya pernah bawa jamaah, dia lupa cuci tangan pakai sabun. Bukan, maaf. Ada orang jual minyak wangi sama dia diterima aja.
Ya, di sini dicobain wangi, langsung astagfirullah, Ustaz, bahaya ini. Saya tadi habis nyenggol minyak wangi. Saya lupa. Habis itu saya lari ke hotel, saya cuci pakai sunlight. Allahu Akbar. Udah wangi itu kena wangi sunlight lagi. Saya bilang kalau lupa, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah hukum kami kalau kami lupa ataupun kami tidak tahu. Orang puasa makan, tapi dia lupa kalau dia lagi puasa. Batal nggak puasanya itu? Enggak, ini juga sama. Kita pakai minyak wangi kalau lupa, nggak apa-apa. Tapi kalau pura-pura lupa, ya udahlah puasa 3 hari aja lah gitu ya. Bayar damnya gitu. Kemudian memburu hewan darat yang halal dimakan. Nanti ada burung-burung gitu ya. Banyak, itu jangan diburu ya. Ya. Kemudian melakukan khitbah dan akad nikah biar keren ya. Khitbah pakai kain ihram. Wah, di belakang Ka'bah akhirnya diusir sama Surto. Ini ngapain nih? Pindah-pindah gitu ya. Jima ataupun muqaddimahnya. Ini untuk suami istri. Ketika sedang pakaian ihram hati-hati. Nggak boleh ya jima ataupun muqaddimahnya. Kita masuk halaman 8. Dibolehkan saat ihram memakai jam tangan, headset, cincin, sendal, kacamata, ikat pinggang, tas pinggang, payung dan lain-lain ini dibolehkan. Payung, pakai jam tangan, kita pakai headset nanti buat komunikasi ya. Itu dibolehkan. Yang kedua, merubah posisi kain ihram boleh ya. Udah mau jatuh jadi betulin lah posisinya gitu ya. Nggak usah takut banget batal nanti ini umrahnya nih, enggak. Boleh memperbaiki posisi kain ihram. Mencuci pakaian ihram boleh. Yang penting nggak usah pakai wangian kain ihramnya. Ya, kita punya 2 mungkin ya. Kalau haji kan tuh biasanya tuh, itu boleh. Mandi membersihkan kepala dan badan boleh. Yang penting nggak pakai wangian, cuman nyiram badan doang itu boleh. Rambut rontok tanpa disengaja ini boleh ya, nggak usah khawatir. Tapi kalau kita nyabut dengan sengaja cukur itu nggak boleh. Tapi kalau nggak disengaja nggak usah khawatir, itu diperbolehkan. Baik, jadi itu yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan saat ihram. Yang di halaman 9 ini panduan umroh praktis ya. Kita bisa mengikuti panduan ini. Yang pertama tentu mandi besar, memotong kuku, kumis, bersih-bersih dan lain-lain. Jadi karena nanti di Madinah mandinya dari hotel, jangan di Bir Ali ya. Nanti kita ketinggalan kereta kalau mandi di Bir Ali. Jadi dari hotel udah mandi, udah pakai kain ihram, jadi ke Bir Ali tinggal duduk doang kalau batal. Kalau nggak batal langsung sholat boleh, kemudian langsung niat. Berpakaian ihram. Nah ini untuk laki-laki juga pakaian ihramnya kita dari hotel, bukan di Bir Ali. Jadi biar cepet ya, di Bir Ali kita nggak usah ganti-ganti lagi, udah di hotel udah pakai kain ihram, naik bis tinggal turun, tadi tinggal langsung sholat atau wudhu ya. Jadi nggak lama lagi kita nanti nungguin ganti bajunya. Ketiga, ihram dari mikot. Tadi kita tentukan mikot adalah tempat untuk niat umroh. Dan karena kita dari Madinah, insya Allah kita mikotnya di Bir Ali. Ya, kesepakatan kita ya. Jadi kita nggak langsung ke stasiun, tapi kita ke Bir Ali dulu, kita ambil niat, baru kita bis nanti nganterin lagi ke stasiun, ya. Kemudian baru kita berangkat ke Mekah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita naik kereta nanti, orangnya nyampe duluan, kopernya belakangan. Ya. Jadi kan nanti kan dapat tas kecil semua ya, atau koper kecil. Nah itu dipakai untuk baju ganti nanti setelah umroh. Ya takutnya bisnya nanti nyampe bawa koper jam 9, jam 10 kita udah istirahat, dia baru nyampe udah aman gitu ya. Jadi ya sampai kita nungguin bis ya. Seperti itu. Jadi bawa koper kecil atau tas kabin itu untuk mengisi baju ganti. Apa yang kita baca? Yang kita baca adalah yang pertama boleh yang paling ringkas, labbaika umrotan atau labbaika Allahumma umrotan. Oke, coba kita sama-sama Bapak Ibu ya. Setelah saya baca bisa diikuti. Labbaika Allahumma umrotan. Silakan. Labbaika Allahumma umrotan. Nah, ini niatnya. Kalau kita udah ngucapin labbaik Allahumma umratan, berarti kita udah masuk ke rukun yang pertama, yaitu ihram. Larangan-larangan ihram harus dijauhi. Di sini ada labbaik Allahumma umratan an atau labbaika umratan an. Ini maksudnya kalau kita pengen membadalkan
orang, ya. Jadi an baru kita sebutin namanya. Misalnya nama ayah saya Maman Suryana. Maka saya kalau pengen membadalkan ayah saya ucapkan niat labbaik Allahumma umrotan an Maman Suryana. Kalau tahu nama bapaknya lagi, nama kakek maksudnya bin. Tapi kalau nggak tahu, cukup sampai di situ saja nama lengkapnya. Ya, Allah tahu, maha tahu maksud kita. Jadi labbaik Allahumma umrotan an baru sebutin namanya. Tapi kalau untuk kita sendiri ya labbaik Allahumma umrotan sudah cukup. Kemudian apabila khawatir terjadi sesuatu dibolehkan mengucapkan Allahumma mahalli haitsu bastani. Ya Allah mahalli, ya tahallulku, ya haitsu habastani, di mana saja engkau menahanku. Maksudnya apa? Misalnya ada orang yang kayak di sana itu tuh wanita yang antara haid apa enggak. Jadi tanggal-tanggal apa? Ini antara haid atau enggak. Kadang-kadang haid di tanggal itu, kadang-kadang enggak. Maka kalau kita lupa mungkin minum obat untuk penunda haid, bisa kita bacain. Allahumma mahalli haitsu habastani. Ya Allah, tahallulku dimanapun engkau ya menahanku. Maksudnya apa? Misalnya kita lagi baru ihram, nyampe hotel, ya tiba-tiba keluar darah haid, ya sudah sampai situ aja langsung tahallul. Atau kita mungkin ada penyakit yang karena kita nggak tahu kapan dia itu kambuhnya, maka ketika kita mengucapkan ini, kita baru tawaf misalnya, tiba-tiba sudah kambuh itu penyakitnya, kita harus istirahat, maka cukup sampai di situ saja prosesi umroh kita, ya gitu. Tapi kalau bisa ya kita lanjutkan sampai selesai. Yaitu dibolehkan membaca doa ini, dicontohkan ya. Nah di sini di halaman 11 tadi diceritakan tentang ihram dari Madinah. Jadi kalau naik kereta ya maka kita boleh, ulama membolehkan ihram di stasiun, nggak usah ke Bir Ali. Tapi kalau kita naik bis ya bisnya bisa berhenti di Bir Ali. Tapi kita pengen di Bir Ali aja. Kita ke Bir Ali baru kita naik stasiun. Kemudian membaca talbiyah selama dalam perjalanan. Kalau udah niat kita lakukan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau untuk laki-laki agak dikencengin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau perempuan agak dipelanin. Ya, labbaik Allahumma labbaik. Jadi nggak sekenceng apa perempuan. Jadi Mas Hafiz nanti teriak ya di bis yang kenceng, labbaik Allahumma labbaik gitu ya. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, kalau di belakang Mas Hafiz mbaknya pelan-pelan bacanya ya, jangan kenceng-kenceng ya. Oke, mungkin kita bisa talbiyah sama-sama dulu ya untuk kita mengingatkan. Baik, wahid isnain salasa. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Terus banyakin. Capek ganti zikir yang lain, la ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir capek ya boleh istirahat. Cuman kata Nabi Muhammad SAW, yang paling banyak bertalbiyah, yang paling banyak berzikir, dia yang paling banyak pahalanya dibanding orang yang diem. Habis labbaik Allahumma umrotan, naik kereta tidur, tiba-tiba udah nyampe gitu ya. Berbeda pahalanya dengan orang yang banyak bertalbiyah. Halaman 12, larangan ihram harus tetap dihindari sampai tahallul. Jadi semenjak kita niat sampai dengan tahallul mencukur rambut, itu larangan ihram harus tetap dijauhi. Kemudian sampai di hotel di sini ya, persiapan untuk umroh. Yang 7, berangkat ke Masjidil Haram untuk umroh ya, sebaiknya dalam keadaan wudu ya, dalam keadaan suci, karena setelah tawaf nanti ya kita akan ada sholat sunnah ihram. Nah di sini yang penting nih di halaman 12 paling bawah, menurut pendapat yang paling kuat
tawaf dan sa'i tidak harus toharoh atau punya wudhu. Namun yang lebih afdol kata ulama tetap berwudhu. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita tawaf sa'i tanpa wudhu itu sah saja. Tapi yang lebih utama tetap wudhu. Soalnya habis selesai tawaf itu ada sholat sunnah tawaf. Kalau sholat wajib wudhu. Kenapa bisa disampaikan poin ini? Maksudnya kalau kita nanti lagi tawaf putaran ketiga wudhunya batal. Nggak usah panik. Karena pendapat yang lebih kuat, tawaf itu nggak mesti apa? Wudhu. Jadi bertiga, Ustadz saya batal nih wudhunya, gimana nih? Wah, nggak usah panik, lanjut terus. Lanjut sampai selesai, tapi nggak sholat sunnah tawaf dulu, kecuali udah wudhu. Wudhunya di mana? Di belakang. Pakai air zam-zam boleh. Ambil pakai botol atau pakai gelas wudhu. Ya, wudhu di belakangan itu boleh saja. Yang 8, masuk masjid membaca doa. Ini doa yang paling pendeknya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Dari sekarang mulai dipraktekkan tuh, masuk masjid mana aja baca doa ini. Biar nanti ketika di Masjidil Haram, Masjid Nabawi udah apa? Udah di luar kepala gitu ya. Enggak hilang. Hah? Oh iya, anak SD hafal semua ya. Kita hafal masuk masjid Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, masuk pakai kaki kanan. Nanti di Masjidil Haram enggak cari-cari buku lagi, udah hafal. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Nah, itu ada gambar Masjidil Haram ya. Jadi yang panjang itu Safa Marwa, yang ada lingkarannya itu Ka'bah. Halaman 14, keluar masjid membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu yang paling pendeknya, boleh kita baca. Mulai sekarang dilatih tuh. Kita hafalin, setiap keluar masjid kita baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Keluar kaki kiri duluan. Masuk kaki kanan duluan, keluar kaki kiri duluan. Yang ke-10, melihat Ka'bah. Di sini ada doa ya dari Umar bin Khattab, disahihkan oleh Syekh Albani. Doanya adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Atau Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Itu juga ada ya, tapi yang dicatat di sini adalah tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya boleh saja kita baca fahayyina rabbana bis salam ya ketika melihat Ka'bah. Nah, di sini kita bisa melihat poin-poin pentingnya, ada Hajar Aswad ya. Kemudian ada pintu Ka'bah, ada makom Ibrahim, ada Hijir Ismail. Ini poin-poin penting ketika tawaf ya. Hajar Aswad karena di situ kita tempat memulainya apa? Tawaf, putaran kita mulai dari Hajar Aswad. Pintu Ka'bah karena antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad di situ ada multazam, itu merupakan tempat paling diijabahnya doa. Kita tempelkan semua anggota tubuh kita, kita minta berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada makom Ibrahim. Di sini adalah tempat kita sholat sunnah tawaf ya. Jadi di belakang makom Ibrahim nanti ada garis yang diberikan oleh polisi. Kita bisa sholat di belakang baris tersebut. Kalau penuh, kata para ulama, boleh di mana saja. Nggak mesti di belakang makom Ibrahim kalau penuh ya. Tapi selama ini sih selalu ada celah untuk sholat karena berganti-gantian terus. Hijir Ismail. Nah ini Hijir Ismail adalah kita sholat, kalau kita sholat di Hijir Ismail maka kita seperti sholat di dalam Ka'bah, sama keutamaannya. Halaman 15, masuk Masjidil Haram tanpa sholat tahiyatul masjid ya. Jadi kalau Bapak Ibu kita, karena kita pengen tawaf, jadi masuk nggak usah sholat tahiyatul masjid, langsung tawaf. Tapi kalau kita nggak pengen tawaf ya silahkan sholat tahiyatul masjid. Walaupun yang lebih disunahkan adalah tawaf. Pakaian ihram posisi ittiba hanya ketika tawaf saja. Maksudnya ittiba adalah dimasukkan ke ketiak sini ya, sehingga otot kanan kita yang sini ya kelihatan. Itu namanya ittiba untuk laki-laki ya. Kita lihat itu di gambar rata-rata ittiba semua itu ya. Jadi yang lengan bagian kanannya itu kelihatan semuanya.
Yang ke-13, tawaf 7 kali dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Ya, perhatikan lampu hijau. Jadi ada lampu hijau di sebelah kanan, maksudnya itu sebagai tanda mulai tawaf. Kadang-kadang kita terlalu geser ke sini, sehingga kita pengen sejajarkan dengan Hajar Aswad itu susah. Maka kita tinggal lihat sebelah kanan itu ada lampu hijau. Kalau kita sudah sejajar dengan lampu hijau itu, berarti kita sudah sejajar dengan Hajar Aswad. Langsung kita taslim ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sebetulnya syariat yang pertama mencium kalau bisa. Kalau nggak bisa, mengusap. Kemudian tangannya kita cium. Habis kita ngusap, kita cium. Yang ketiga adalah taslim. Kalau taslim nggak usah dicium, langsung. Walaupun ada beberapa yang mencium ya. Tapi kan karena nggak nyentuh. Kan kita mencium karena kita apa? Menyentuh. Udah nyentuh, baru kita cium. Tapi kalau enggak, yaudah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sudah lepas. Langsung kita mulai putaran pertama. Nah, di sini 14 melambaikan tangan kanan dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar ya. Baru mulai putaran pertama. Nanti putaran kedua ketemu Hajar Aswad lagi Bismillahi Allahu Akbar. Terus sampai 7 kali putaran. 3 putaran tawaf pertama disunahkan ar-ramal bagi laki-laki berjalan cepat. 3 putaran pertama jalannya agak cepat. Tapi kalau karena kita rombongan ya, kita nggak usah jalan cepat lah ya. Sama aja semuanya. Takutnya ada yang ketinggalan. Selama tawaf tidak ada doa khusus. Jadi tidak ada doa putaran pertama baca ini, putaran kedua baca itu, enggak. Jadi doa khususnya adalah ketika di rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Itu doa khusus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan lebih utama sendiri-sendiri. Enggak bareng-bareng. Kenapa? Kalau kita bareng-bareng, bacanya lebih sedikit. Ya, pembimbingnya Rabbana, Rabbana, Atina, Atina. Ya paling 1 kali itu cuma dapat 2 kali lah paling banyak. Tapi kita sendiri-sendiri, Rabbana, Atina, fid dunya, sampai kita angkat tangan ya. Rabbana, Atina, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Bisa 7 sampai 8 kali, bahkan mungkin bisa ya lebih. Ya, kita disunahkan doa itu apa? Khusus sendiri-sendiri. Nah, ketika kita berada di rukun Hajar Aswad, rukun Iraki, rukun Syami, kita baca hajat kita masing-masing. Boleh kita membaca doa-doa yang ada di Al-Quran, boleh kita baca doa-doa yang ada di hadis, ya, atau kita baca doa sendiri. Kita punya hajat sendiri. Ada yang punya bisnis, pengen bisnisnya lebih besar. Itu lagi tempat dikabulkannya doa, minta. Ada yang sakit, pengen minta apa? Kesembuhan, itu ada tempat minta gitu ya. Tapi jangan sampai kita seluruhnya doa dari kita cari doa-doa dari hadis. Insya Allah ini kita tema nanti di bandara akan kita bagikan buku khusus yang kecil. Di situ kumpulan doa-doa di Al-Quran dan di dalam hadis. Jadi kita kalau lagi bingung nih pengen baca apa nih, kita bisa buka buku, kita baca doa yang ada di situ ya. Ya seperti itu. Jadi insya Allah nanti ketika kita umroh ya, kita tawaf itu kita doanya nggak kita teriak-teriak bareng-bareng, enggak ya. Jadi kita doanya kita masing-masing, kita minta hajat kita selama di sana. Kalau kita masih bingung baca apa nih, kita lihat buku panduan yang akan disampaikan, kita baca buku tersebut ya. Banyak sekali kita dengar kisah-kisah orang yang dikabulkan doanya. Bahkan saya pernah dengar orang yang selama tawaf sa'i yang dia minta kebanyakan adalah dia minta kesehatan, minta rumah, minta mobil, minta berangkat haji. Dan satu-satu terkabulkan, Allahu Akbar. Sampai terakhir dia berangkat haji. Yang harusnya dia dapat kuota reguler itu masih 3 tahun lagi. Dan subhanallah pada waktu itu ditelepon oleh Kemenak ya, dapat maju. Kenapa? Ada kuota yang kosong. Saya lupa apakah karena meninggal atau karena apa, akhirnya dia apa? Maju. Dapat semuanya. Rumah dapat. Mintanya di Jakarta lagi gitu ya. Terus mobil dapat. Ya, terakhir corona, orang pada jual mobil, dia malah baru beli mobil. Nggak tanggung-tanggung Pajero yang dibelinya. Terakhir bisa haji. Allah Akbar. Saya dengar kisah itu juga kadang-kadang saya subhanallah gitu ya. Ada lagi yang 4 jam, Bapak Ibu. 4 jam. Jadi dia nih orang berotot gede gitu ya. Gede badannya, minta, waktu itu ada proyek lagi ya, kalau kita bahasanya pertarungan tender gitu ya, tarung tender. Dia udah ngajuin,
terus dia berangkat umroh, dia tawaf, dia minta, ya Allah semoga bisa menang tender rezeki, ya Allah semoga gitu kan. Kemudian minta pulang ke hotel ya, lagi di jalan, kan proses umroh kan sekitar 4 jam itu ya, sampai pulang ke hotel. Nyampe di hotel, dia buka WA, dapat kabar, tender dia yang menang. Langsung masuk kamar mandi. Ngapain? Nangis. Malu dia kalau ketahuan yang lainnya apa? Nangis, ya Allah, baru 4 jam. Baru tadi nyampe ke Ka'bah tawaf, minta, ya selesai pulang, Allah kabulkan. Ini memang perlu harus apa? Keyakinan. Maka kita lagi berada di tempat ijabah doa, di waktu ijabah doa, hajat kita limpahkan semua di sana. Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita ya. Jadi sekali lagi tidak ada doa khusus. Doa khususnya adalah ketika di rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Halaman 18, selesai tawaf kemudian menuju makam Ibrahim, membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ya, jadi sambil kita selesai tawaf, kita menuju ke makam Ibrahim sambil kita baca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Cari tempat kita sholat, berhenti, nggak baca itu lagi. Baru kita sholat sunnah tawaf. Baca yang ringan-ringan aja ya, Al-Kafirun, Al-Ikhlas gitu ya. Ya, setelah itu kita berdoa, baru kita lanjutkan minum zam-zam. Ini ke-19, sholat sunnah 2 rakaat di dekat makam Ibrahim, membaca Al-Kahfi dan Al-Ikhlas. 20, termasuk sunnah kembali ke Hajar Aswad apabila mampu, setelahnya minum air zam-zam. Ya, kalau nggak mampu kembali langsung aja ke air zam-zam di belakang. Halaman 20, yang ke-21, minum air zam-zam, baca doa bebas ya. Jadi air zam-zam itu sebetulnya kata Nabi Muhammad SAW, ma'u zam-zam liman syuribalah. Jadi air zam-zam itu tergantung yang minumnya. Kalau yang minumnya itu pengen kesehatan, ya itu bisa jadi obat. Cuman sekedar menghilangkan haus ya. Dan Ibnu Umar ketika minum zam-zam minta agar Allah selamatkan dari azab kubur. Jadi bukan dunia aja yang dipikirkan, tapi apa? Akhirat. Minta selamat dari azab kubur. Namun di sini Ibnu Abbas menyebutkan dengan membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ada yang menambahkan min kulli da'in wa saqamin ya. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang diamalkan, bukan cuma sekedar pajangan pengetahuan, tapi diamalkan. Warizqan wasi'an, dan rizki yang luas, wasyifaan min kulli da'in, dan kesembuhan dari setiap penyakit ya. Wasaqamin juga sama. Ya, jadi itu ya, kita membaca doa. Jadi ambil ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in, baru kita minum ya. Kita minum dengan adab minum. Duduk, kemudian kita minum sampai berapa kali? 3 kali tegukan ya. Jadi kita ambil bismillah, kita minum, jangan langsung dihabisin. Minum, tarik napas lagi, minum, tarik napas lagi, ketiga kalinya baru dihabisin. Kalau bisa sisain dikit buat nyiram kepala ya, atau nyiram wajah gitu ya. Nambah lagi 1 gelas lagi boleh, silahkan. Nambah 3 gelas boleh, takutnya beser, tapi ya lagi sa'i beser gitu ya, jangan. Dia 1 gelas aja lah. Nanti setelah sa'i baru boleh bebas minum berapa, nanti pipisnya di hotel gitu ya. Nah itu, walaupun ada hadis yang mengatakan bahwasannya minum air zam-zam itu berdiri, karena Nabi Muhammad SAW karena dalam sebuah riwayat minum air zam-zam sambil berdiri. Tapi para ulama mengatakan itu menunjukkan keumuman hadis, bahwasannya boleh seseorang kalau sekali-sekali minum sambil berdiri karena sulit. Kalau mau duduk sulit. Ya contohnya kita lagi di bis, kursi penuh semua, kita berdiri pengen minum nih, kita paksa duduk, gimana akhirnya tuh? Oke, kalau sekali-sekali lagi susah boleh minum sambil apa? Berdiri. Tapi kalau lagi gampang, lagi enak ya kita minum sebagai contohkan Nabi Muhammad, kebanyakan minum beliau sambil duduk. Minum zam-zam sambil berdiri mungkin karena beliau susah waktu itu, lagi ya, sehingga minumnya berdiri. Lagi kalau minum air zam-zam berdiri maka ya tidak masalah. Wallahu a'lam. Kemudian menuju ke Bukit Sofa untuk sa'i. Nah, kita di halaman 21 ketika kita lagi naik nih, pengen mulai sa'i, kita baca Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Sampai di situ boleh.
Atau mau sampai lanjut juga boleh. Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Itu boleh juga. Ya, tapi kalau cuman sampai sini boleh. Inna sofa wal marwata min sya'airillah sambil jalan ke atas gitu ya. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Kemudian ketika hendak memulai, kita mulai dengan abda'u bima bada Allahu bih. Ketika udah kelihatan bukit sofanya, abda'u bima bada Allahu bih. Di halaman 23, di bukit Safa, kita menghadap Ka'bah. Bareng-bareng nanti kita menghadap Ka'bah, kita baca doa bersama-sama, saya bimbing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Ini boleh dibaca sekali, boleh dibaca 2 kali, boleh dibaca 3 kali. Setelah membaca doa ini, kita membaca doa bebas. Jadi habis kalau kita sekali wa hazamal ahzaba wahda, kita doa semuanya minta kepada Allah. Apa yang ingin kita minta, kita minta. Kemudian baru kita sudah. Tapi kalau kita pengen 2 kali, habis doa itu baca lagi doa ini, baru kita minta doa yang bebas. Kalau 3 kali, berarti lanjut lagi yang ke 3 kali. Ya, nanti kita akan bimbing ini. Lagi-lagi, ini doa, ini ibadah memang ibadah fisik, maka hendaknya kita apa? Sabar. Kita nikmatin proses sa'i, proses tawaf gitu ya. Nah, yang ke-24 ini dibaca 3 kali dan diselingi doa bebas di marwah seperti itu. Ya, jadi di sofa di marwah sama. Cuman biasanya kalau di marwah itu agak sulit untuk doa seperti ini. Ya, jadi kalau saya sendiri biasanya hanya berdoa di sofa saja. Jadi kita naik ke sofa, kita baca sama-sama doa ini. Ke marwah kita langsung jalan. Ya, kemudian sampai di sofa kita berhenti lagi, kita baca doa lagi. Selesai kita ke marwah lagi, marwah kita langsung. Jadi nggak membaca doa ini lagi. Ini disunahkan. Ya, kalau pengen dua-duanya boleh di sofa dengan di marwah. 25, setelah selesai dari bukit sofa, selanjutnya menuju marwah. Ya, selama sa'i perbanyak doa kepada Allah, sama seperti tawaf, tidak ada doa khusus. Ya, tidak ada doa khusus. Dan jangan sampai juga kita doanya yang aneh-aneh. Bahkan ada yang sampai nyanyiin lagu Pancasila. Ya, ini kalau kata orang galil adab ini, maksudnya di tanah suci ya, di tempat ibadah pala nyanyi-nyanyi ya, nyanyi-nyanyi ya, nyanyi lagu Pancasila di tempat lain lah gitu ya. Kenapa harus di tempat tawaf ya? Ada yang baca doa kelihatan baca doa tapi nyanyi-nyanyi ya, nyanyi-nyanyi, pembimbingnya dari depan subhanallah, wah dia nyari ke jamaahnya walhamdulillah, wah jadi ibadah umroh tuh jadi ibadah buat kayak orang lagi holiday gitu ya. Padahal umroh itu saatnya kita apa? Khusyuk, kita doa kepada Allah, kita ingat ini ya, sa'i ini merupakan bagaimana dulu Siti Hajar mencari air untuk anaknya Nabiullah Ismail. Lari sana, lari sini. Ini jadinya apa? Ya kayak lagi holiday aja, ketawa-ketawa, senang-senang gitu ya. Ya, enggak. Jadi kita ibadah ini bukan nyari happy-happy, tapi kita nyari ini tempat diibadah dikabulkannya doa, hendaknya kita untuk apa? Ya kita berdoa di situ ya. Kita berdoa, kita berzikir, ngobrol boleh, boleh. Ya, ngobrol sambil jalan boleh. Ini ngobrolnya adalah yang baik-baik ya, yang baik-baik ya. Namun lebih baik kita memperbanyak zikir, kita memperbanyak doa, baca Quran itu selama proses sa'i. Dan sekali lagi saya bilang ibadah umroh ini ibadah yang melelahkan. Jadi jangan sampai kita mau ibadah tapi maunya nggak capek, enggak. Yang namanya umroh ini pasti apa? Capek. Ya pesawatnya aja 9 jam gitu ya. Kemudian perjalanan dari Madinah ke Makkah naik kereta bisa 3 jam. Belum lagi tawafnya ini ibadah capek, maka kita siapkan fisik kita. Dan yang harus kita ketahui, semua capek yang kita lalui semuanya bersisi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah pulang umroh, insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan sehingga kita akan merasakan kenikmatan yang lebih lagi. Karena Allah mengabulkan doa-doa kita. Menuju Marwah, perhatikan tanda lampu hijau. Disunahkan berlari kecil bagi laki-laki. Ada lampu hijau, kita berlari kecil. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar membaca,
Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ya kalau kita lagi bareng-bareng ya nggak usah lari lah ya. Kita sambil baca aja. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ada beberapa riwayat yang Rabbighfir warham wa takarram wa'fu, itu panjang itu ya. Saya juga nggak hafal itu. Yang paling ringkas insya Allah ini juga sahih. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Udah, Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram, cukup di lampu hijau itu. Karena sejarahnya Siti Hajar pada waktu itu lari. Jadi habis turun dari Bukit Sofa nih langsung lari ya. Kemudian dari Bukit Marwah jalan dulu, ketika pengen mendaki lari lagi. Lari biar dakinya itu lebih gampang ya. Di situ kita pun melakukannya. Yang halaman 25, jika telah sampai di Bukit Marwah, lakukan sebagaimana ketika di Bukit Sofa. Setelah itu diteruskan sampai selesai 7 kali putaran dan akan berakhir di Marwah. Nanti banyak tong-tong zam-zam juga di situ, kalau haus bisa kita minum. Yang 31, sa'i selesai, keluar melalui pintu Marwah sambil menunggu jamaah yang lain atau mengikuti arahan dari pembimbing dan mutawif. Lalu tahallul ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Ibnu Umar ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahumma arhamil muhallikina qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, rahmatilah orang yang botak, laki-laki yang membotak rambut, benar-benar dibotak sampai di kerok. Qalu wal muqassirin, sahabat nanya, terus orang-orang yang nyukur pendek gimana ya Rasulullah? 3 cm gitu ya, 4 cm, 5 cm. Rasulullah, Allahumma arhamil muhallakin. Jawaban Rasulullah sama, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur botak. Wal muqassirin, sahabat nanya lagi, bagaimana orang yang mencukur pendek? Ya, Rasulullah bersabda lagi, wal muqassirin, dan rahmatilah orang yang mencukur pendek. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat yang lain, falam maka natir rabi'ah qala wal muqassirin. Jadi ketika sudah sampai keempat ya, baru Rasulullah bilang wal muqassirin. Jadi poinnya apa? Ketika laki-laki ini mencukur botak, maka dia mendapatkan doa rahmat dari Rasulullah SAW berapa kali? 3 kali. Namun bagi laki-laki yang cukurnya pendek, 5 cm yang penting rata, itu mendapatkan doa rahmat 1 kali. Yang paling remah riwayat pendapat yaitu yang laki-laki memotong cuman beberapa helai rambut. Ini riwayatnya paling lemah, bahkan sangat lemah kata para ulama. Ini banyak hadis yang palsu juga. Dia cuma motong beberapa rambut doang, set set set, dah selesai tahallul. Enggak. Laki-laki itu pilihannya 2, botak langsung sampai dikerok ataupun dicukur pendek 5 cm rata semuanya, enggak cuman beberapa helai. Yang beberapa helai itu perempuan, itu pun 1 ruas jari. Jadi rambutnya semuanya dikumpulin ya, kemudian diambil 1 ruas jari, kemudian digunting. Nah itu perempuan. Tapi kalau laki-laki pilihannya 2. Ustadz, tapi saya pengen badal nanti. Gimana? Udah botakin dulu. Nanti ketika badal, kalau emang nggak bisa dicukur, cuman buat syarat doang. Yang penting mesin cukur apa? Lewat. Tapi tukang cukur sana canggih-canggih kok gitu. Cuman sekutek jari bisa dibotakin lagi sama mereka gitu ya. Botak lagi gitu ya. Terus bapak-bapak kalau dipanggil botak sama orang jangan tersinggung ya. Karena tukang cukur sana kan nggak bisa bahasa Indonesia ya. Habis lihat pakai kamera botak, botak gitu ya. Itu bukan ngatain kita botak, tapi dia bingung. Nggak bisa ngomong cukur dia. Bisanya apa? Botak, botak gitu ya. Ya, nanti kita botaknya, cukurnya bareng-bareng aja lah. Karena nanti di pinggir-pinggir tuh banyak orang yang manggil botak, botak, tapi nanti diajaknya jauh tuh, jalan naik ke atas jauh ya. Kita cari tempat yang deket aja lah gitu ya. Yang kedua adalah nanti kalau di Bukit Marwah ada yang minjemin gunting, nggak usah diambil ya. Nanti kita dikasih pinjam gunting, kemudian nanti disuruh bayar. Kadang bayarnya nggak masuk akal gitu ya, cuman minjem gunting doang bayarnya berapa real gitu ya. Seperti itu. Jadi bapak-bapak lebih utama botak. Mau cukur pendek boleh, yang penting jangan cuman beberapa helai, karena beberapa helai itu cuman perempuan, itu pun 1 ruas jari. Kemudian ada yang mengatakan bahwasannya orang yang mencukur harus sudah tahallul duluan. Wallahu a'lam bishawab, ya tidak. Jadi boleh siapa aja, gak mesti dia udah apa? Tahallul. Yang belum tahallul ibu-ibu ganti-gantian boleh, ganti-gantian nanti ketika udah nyampe hotel atau minta cukur sama bapaknya itu
boleh. Jadi nggak mesti harus yang sudah tahallul, susah. Kita rombongan belum tahallul semua. Mau minta tolong sama orang juga, aduh nggak kenal gimana ya. Jadi Islam itu mudah. Jadi cari yang belum tahallul juga nggak apa-apa untuk mentahallulkan. Nah, yang ke-29 ini penting nih. Bagi perempuan yang haid. Jadi perempuan yang haid, baik untuk haji maupun umroh, hukumnya sah dan dibolehkannya. Jadi yang lagi haid, boleh dia apa? Niat labbaik Allahumma umratan, atau haji, niat haji juga boleh. Jadi caranya ketika di tempat mikot dia bersuci ya, kemudian dia mengucapkan apa? Niat umroh atau niat haji, dan dia boleh melakukan semuanya kecuali tawaf. Kalau lagi apa? Haid. Niat umroh boleh, sa'i boleh, tahallul boleh, tapi tawaf tidak. Ya, untuk wanita yang apa? Haid. Kemudian fatwa ulama Lajnah Daimah bahwasannya bagi orang yang haid, kapan dia tawafnya? Ketika suci kalau memungkinkan. Misalnya penduduk Mekah haid, ya udah sampai tahallul dia pulang. Nanti kalau udah suci dia balik lagi ke Mekah, kemudian dia apa? Tawaf. Tapi kalau yang jauh, kalau kita nunggu pulang ke Indonesia baru balik lagi gitu ya, maka kalau nggak memungkinkan dibolehkan aja tawaf. Yang penting dia tidak mengotori masjid. Ya, itu kalau yang jauh. Jadi dia ikuti seperti biasa aja udah. Ya, tawaf, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tinggal nanti hari-harinya dia nggak sholat. Nunggu di mana? Hotel. Makanya yang kira-kira tanggal 26 itu waktu dia haid, minum pil penunda haid. Udah ada ya. Ya, udah ada di ini. Nah, di sini ringkasan doa umroh halaman 31. Halaman 30 udah kita jelaskan. Jadi niat dalam hati di mikot ya, kemudian membaca labbaik Allahumma umrotan ya. Dan juga membaca Allahumma mahalli haitsu habastani. Jadi habis kita baca labbaik Allahumma umratan, kita baca lagi Allahumma mahilli haitsu habastani. Takutnya kita kenapa-kenapa nggak bisa melanjutkan kegiatan umroh ya. Setelahnya selama perjalanan membaca talbiyah, ini ringkasan doanya. Jadi nanti ibu ditandain ya, bapak ibu ditandain halaman 31. Jadi kalau saya lagi ngapain nih? Lagi ihram, berarti bacanya ini talbiyah ini gitu ya. Doa masuk masjid ya, doa keluar masjid. Di Hajar Aswad membaca Bismillahi Allahu Akbar. Rukun Yamani dan Hajar Aswad kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, menuju makam Ibrahim kita baca wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Salat sunnah 2 rakaat ya kita baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Tapi kalau lagi acara bebas mau baca surah Al-Baqarah silahkan gitu ya. Sayang udah hafal Al-Baqarah gitu mungkin ya, silahkan. Doa minum air zam-zam di sini ada di halaman 34 ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Kemudian ke-11 naik bukit Sofa, kita baca yang paling pendeknya inna sofa wal marwata min sya'airillah. Kemudian kita baca abda'u bima bada Allahu bih. Abda'u artinya aku memulai, bima bada Allahu bih dengan apa yang dimulai oleh Allah dengannya. Yang ke-12 baca 3 kali di bukit Sofa ini ya, nanti akan kita baca di bukit Sofa atau bukit Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian doa antara lampu hijau saat sa'i ada riwayat dari Ibnu Umar, Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Jadi itu ringkasan doa dari halaman 31 sampai 35. Nah itu ringkasan doa yang harus kita tandain ya, jadi kita nanti gampang ya. Nah, selesai dari manasik umroh, kita sudah bahas semuanya. Yang pertama kita sudah bahas rukunnya, yaitu ihram, kemudian tawaf, sa'i dan tahallul. Kita sudah bahas wajib umroh, yaitu kita mengucapkan niatnya di mana? Di tempat yang telah ditentukan.
Dan sebagian ulama mengatakan tahallul itu juga termasuk dari wajib umroh. Kemudian kalau kita nggak melakukan wajib umroh, apa yang kita lakukan? Membayar dam. Kalau kita tidak melakukan rukun, apa yang kita lakukan? Ulang lagi. Ya, ulang lagi dari ihram. Ya, jadi kita rukun harus kita lakukan. Kemudian perlu kita ketahui bahwasannya umroh ini merupakan ibadah fisik. Jadi kalau kita udah ngucapin labbaik Allahumma umrotan, kemudian kita nggak baca apa-apa, kemudian kita tawaf, kita nggak baca apa-apa, cuman tawaf doang, kita sa'i nggak baca apa-apa, kita cuman jalan doang, kemudian tahallul, umrohnya sah apa enggak? Sah, karena rukunnya sudah terpenuhi semuanya. Doa-doa itu semuanya adalah sunnah untuk menyempurnakan ibadah umroh kita. Ya, jadi itu. Jadi umroh itu sebetulnya apa? Mudah, ibadah fisik. Cukup ngucapin niat, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, tahallul selesai. Cuman kan kita sayang, lagi di tempat diijabahnya doa, waktu diijabahnya doa, bahkan di sana ada multazam, ada hijr Ismail, masa nggak dimanfaatin kan gitu. Hendaknya kita apa? Memanfaatkan dengan baik. Baik, sebelum kita masuk ke berikutnya tentang umroh, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Waktu masuk ke Masjidil Haram dan sebelum sholat, kenapa tidak sholat tahiyatul masjid? Baik. Jadi ketika masuk Masjidil Haram, kemudian kita tawaf, sebelum tawaf kenapa enggak sholat tahiyatul masjid? Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ketika masuk Masjidil Haram enggak tawaf, enggak sholat sunnah, tapi langsung apa? Tawaf. Tawaf ini sebagai pengganti dari sholat sunnah ya qobliyah. Ya, dan yang lebih utama adalah hendaknya seseorang itu justru tawaf, bukan apa? Sholat sunnah. Maka kita lihat sana orang begitu datang langsung tawaf. Begitu selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung apa? Tawaf lagi. Ya, berbeda dengan masjid yang lainnya. Ketika kita datang, hendaknya kita apa? Sholat tahiyatul masjid dulu, sholat qobliyah gitu ya. Ini enggak. Kalau di Masjidil Haram langsung. Ya kecuali kalau kita nanti enggak pengen tawaf, kita enggak pakai kain ihram yang laki-laki ya. Sholat sunnah tidak mengapa. Tapi kalau pengen tawaf di lantai 2 silahkan. Cuman waktunya jadi nambah 3 kali lipat. Yang harusnya setengah jam ini bisa jadi ya sejam setengah lah gitu ya, di atas ya, sejam setengah. Cuman nggak ada salahnya kita pengen menikmati ya saat-saat tawaf di atas ya. Ya saya pernah sih sampai 2 jam. Soalnya saya waktu itu sama jamaah yang udah agak tua gitu ya, udah agak tua. Dia beliau minta temenin ya kita tawaf di atas, ya udah ayo di atas. Jadi dari jam 3 subuh kita udah berangkat atau jam setengah 3 subuh saya lupa, tawaf selesainya pas azan subuh. Jadi itu sekitar 2 jam ya tawaf di atas. Kalau di bawah padahal cuman ya setengah jam lah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau potong sholat wajib tawafnya belum penuh 7 putaran, itu tinggal nambahin apa bagaimana setelah ulang? Baik, kalau untuk tawaf yang kita belum sempurna langsung lanjut nambahin. Kepotong sholat, udah kita berhenti, langsung sholat, kita inget tuh, udah putaran keberapa, nanti tinggal dilanjutkan lagi. Jadi nggak ngulang dari awal. Kalau wudhunya batal, sekali lagi nggak usah khawatir, karena pendapat yang lebih kuat, tawaf nggak mesti harus suci. Tapi sholat sunnah tawafnya itu harus suci. Makanya selesai tawaf, jangan langsung sholat sunnah tawaf, tapi wudhu dulu. Ya. Dan untuk wanita haid, kalau emang nggak tahu tiba-tiba dia haid karena memang dia udah nggak memungkinkan lagi nunggu selesai haid baru balik, ya udah, ya lanjutkan. Yang penting apa? Hendaknya dia menjaga kebersihan, jangan sampai dia mengotori masjid, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Silakan Bu Ji. Tadi saya simak kalau kita umrah 2 kali ya, satu mungkin untuk diri sendiri, yang kedua mungkin kita berdasarkan untuk orang lain. Itu niatnya seperti apa? Baik, barakallahu fiik. Jadi kalau untuk doa niatnya ada di halaman 31. Di situ ada labbaika umrotan, labbaika Allahumma umrotan, itu khusus untuk kita. Tapi yang ketiga, labbaika Allah, masih di halaman yang sama 31. Di situ ada garis miring labbaika Allahumma umrotan an.
Nah, an itu maksudnya untuk badal. Setelah kata an, kita sebutkan nama orang yang ingin kita badalin. Contoh nama ayah saya Maman Suryana, labbaik Allahumma umrotan an Maman Suryana. Nanti tinggal Ibu Haji tambahin. Siapa? Bin bisa, binti, bin tambahin boleh. Hah? Hanya untuk satu orang. Jadi satu kali badal hanya untuk satu orang. Bukan kolektif ya, bukan kolektif. Itu kurban sapi. Baik, barakallahu fikum. Baik, ada lagi pertanyaan? Pertanyaan menarik ya. Untuk masalah badal ini ya, badal haji ya, di sini kalau diperbolehkan memang jumhur membolehkan. Cuman ada yang berselisih adalah tentang wajib apa enggak ngebadalin haji. Misalnya ada orang dia udah kaya, banyak uangnya, tapi qadarullah dia sakit sehingga dia nggak bisa melaksanakan haji. Wajib atau enggak dia ini untuk membadalkan dirinya? Ya, dia ngasih uang ke orang lain, tolong badalin saya haji. Bisa dia berangkatin dari Indonesia, udah kamu berangkat, tapi badalin saya. Syaratnya orang ini harus sudah berangkat haji. Atau bisa minta tolong orang yang ada di sana, mungkin biar lebih hemat biayanya, kita kasih, tolong hajiin, badalin untuk saya. Dan ini wallahu a'lam ya, ada ulama yang berpendapat bahwasannya wajib. Jadi kalau orang udah punya harta, dia nggak bisa haji karena sakit atau apa, tapi punya harta, maka dia wajib membadalkan dirinya, minta tolong kepada orang lain untuk membadalkan. Ya, begitu juga untuk umroh, wallahu a'lam, dibadalkan. Kalau kita udah sakit nggak pernah umroh, badalkan. Minta doain saya kepada orang tersebut. Nah, setelah ini kita akan membahas pembahasan berikutnya, yaitu tentang adab safar. Ya, di sini adab safar bisa sambil dibaca-baca saja. Yang pertama, hendaknya tidak safar sendirian. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ar-raqibu syaiton. Orang yang safar sendirian itu syaiton, kata Nabi Muhammad. War-raqibani syaitonani. Orang yang bersafar berdua itu juga dua syaiton, kata Nabi Muhammad. Watsatu rakbun. Nah, kalau bertiga baru itu disebut dengan orang yang safar. Para ulama menjelaskan kenapa disebut dengan syaitan, karena orang yang safar sendirian rawan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Karena dia bersafar sendirian, pergi ke tempat orang lain nggak ada yang kenal, sehingga akan memudahkan dia untuk terjerumus terhadap bisikan syaitan, terjatuh dia ke dalam dosa. Berdua juga sama, kata Nabi Muhammad syaitonan, dua syaitan, karena dua-duanya bisa saling rahasia ya, kita rahasia ini, jangan saling kasih tahu ya, kita rahasia. Tapi kalau bertiga, ini udah susah. Orang akan saling menjaga. Oh, udah bertiga nih, udah bertiga. Nah, makanya kalau bisa safar itu jangan sampai sendirian, ya, bertiga lah gitu. Itu akan lebih menjaga kita dari syaitan. Mencari teman safar yang baik, ya. Ar-rajul andini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Jadi laki-laki atau seseorang itu ya tergantung agama temannya, maka hendaknya salah seorang dari kalian melihat siapa temannya. Jadi kalau temannya baik, insya Allah dia akan baik. Kalau itu temannya buruk, dia akan buruk. Nah, safar juga sama. Kita cari teman safar yang baik. Insya Allah kita ingin beribadah, kita semua adalah teman safar yang baik, insya Allah. Boleh jamak sholat, namun lebih utama tidak dijamak. Ya, ini kita langsung saja ya, ringkas ya. Jadi kalau kita di sana, boleh kita jamak. Tapi kalau kita nggak ada kesulitan, lebih utama jangan. Kecuali kalau ada kesulitan, naik pesawat ya. Kalau kita jamak, kalau kita sholatnya nanti bakal susah lagi proses check-in gitu, kita jamak. Tapi kalau kita lagi hari-hari biasa, nggak ada kesulitan, maka yang lebih utama nggak usah jamak, biarpun dibolehkan jamak. Dianjurkan mengqashar sholat. Mengqashar sholat itu maksudnya adalah meringkas. Yang 2 rakaat menjadi, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang 3 rakaat sama 2 rakaat udah nggak bisa lagi diringkas. Maka musafir boleh menggabungkan jamak dan qashar. Sholat asar dijamak dengan waktu zuhur, diqashar lagi. Sholatnya 2 rakaat. Salatnya dia harus safar. Dan kata para ulama, jarak minimal safar itu sekitar 83
kilo atau 144 kilo, 100-an kilo, itulah jaraknya ya. Tapi kalau dari sini ke Depok nggak usah safar lah gitu ya. Nggak usah kosor ya. Saya udah safar nih Jakarta ke Depok, nggak usah. Kemudian wajib sholat di darat selama masih memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan baru ya. Kemudian membaca doa keluar rumah. Nah, di sini ada doa keluar rumah adalah di halaman 38 kita lihat Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Jadi ini Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Maka pada saat itu ada kata-kata hudita wa kufita ya. Udah, kalau udah dikasih hidayah, udah diberi kecukupan. Ya, kita keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ketujuh, berpamitan kepada keluarga dan tetangga. Pamitan, pengen berangkat gitu ya. Kemudian minta doanya. Nggak mesti maksain walimatus safar namanya ya. Nggak mesti maksain. Jadi cuma sekedar pamit, datang ke tetangga, ya saya pengen berangkat umroh insya Allah, minta doanya. Kalau saya ada doa salah-salah, mohon dimaafkan. Ya. Kemudian membaca doa naik kendaraan di halaman 40 ya. Di situ ada subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian ada lagi di sini doa safar, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'ta'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli. Ini juga dibaca ya. Nanti kita akan bimbing. Kemudian memperbanyak doa ya, karena ketika kita safar itu merupakan waktu diijabahnya doa. Yang 42, halaman 42, segera pulang jika urusan sudah selesai, nggak usah lama-lama, udah kalau selesai langsung pulang. Yang ke-11, sholat 2 rakaat pulang safar. Nyampe rumah, kalau laki-laki boleh ke masjid dulu, sholat sunnah 2 rakaat pulang safar. Atau di rumah juga boleh. Yang ke-12, acara makan-makan sepulang safar. Ya, boleh udah bawa zam-zam 2 jerigen kan, nah, bagi-bagi makan-makan ya, itu boleh. Ya. Yang berikutnya terakhir adalah tentang sholat jenazah yang kita bahas ya. Ya, jadi kita ketahui bahwasannya ketika kita di sana, setiap 5 waktu pasti ada sholat jenazah. Setiap 5 waktu pasti ada yang meninggal, yang disolatkan. Maka kita disunahkan untuk sholat jenazah. Kita akan mendapatkan seperti pahala seperti sebesar gunung Uhud bagi yang menyolatkan jenazah. Maka jangan sampai ditinggalin tuh. Nah, adabnya itu kita lihat di halaman 43, itu takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Jadi kita 4 kali takbir. Takbir pertama Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat. Takbir ketiga baru baca, ini agak panjang ya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya. Intinya adalah kita minta kebaikan untuk jenazah. Kalau nggak bisa baca hafal ini, kalau hafal bagus, kalau nggak hafal ya kita bacakan doa-doa kebaikan pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, tapi dalam hati doakan kepada jenazah. Takbir keempat doa bebas kemudian salam. Ya, jadi 4 kali takbir. Allahu Akbar baca Al-Fatihah. Allahu Akbar membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baru takbir ketiga membaca doa untuk mayit. Kemudian doa takbir keempat membaca doa bebas kemudian salam sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, di sini ada Fadilah Madinah ya. Di sini ada artinya. Nanti Bapak Ibu silahkan bisa baca ya. Kemudian keutamaan Masjid Nabawi di sini ada Raudhah ya. Nanti kita insyaallah akan mendapatkan kesempatan sholat di Raudhah 1 kali.
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku terdapat taman dari taman-taman surga. Ya, jadi di situ kita berdoa, termasuk tempat diijabahnya doa. Kita sholat di sana, kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat di Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram, sholat tadi kita sebutkan berapa? 100.000 kali daripada sholat di masjid yang lainnya. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali. Satu kali kita sholat di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000. Kemudian adab ziarah Masjid Nabawi, ya, hendaknya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, pas mau masuk pintu masjid, Allahumma sholli ala Muhammadin wasallim. Baru Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Kemudian ketika menziarahi kubur Nabi Muhammad SAW, kita membaca doa, ya, di kuburan seperti biasa, ya. Kita baca assalamu alayka ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Di sini ada di halaman 50. Terus kita memberikan salam kepada Nabi Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian kita mengucapkan salam kepada sahabatnya Abu Bakar dan Umar, assalamu alayka ya Abu Bakar. Kemudian sahabat Umar, assalamu alayka ya Umar. Jadi itu. Jadi posisinya kuburan Nabi Muhammad SAW, kemudian kuburan Abu Bakar dan kuburan Umar. Jadi pertama kali kita lewat ada pintu pertama atau ada itu bukan, nggak ada kuburannya, ya. Tapi ketika ke depan sedikit baru di situ ada makam Rasul, kemudian setelahnya langsung makam Abu Bakar dan makam Umar. Ya, di situ kita memberikan salam. Kemudian bukan adab yang baik di halaman 51 kita mengeraskan suara ketika di Masjid Nabawi, apalagi ketika menziarahi masjid, ya. Kita hendaknya semangat. Nanti ketika sholat di Raudhah ngantrinya lama, agak lelah, itu hendaknya kita apa? Sabar, ya. Kita sabar. Ya, kemudian di sini ada riwayat tentang sholat sunnah arba'in, ya. Ini wallahu alam hadisnya, ya, tidak sahih, ya, atau hadis ini dhaif. Kemudian halaman 54 tidak disyariatkan memperbanyak kunjungan ke makam Rasulullah SAW. Jadi kita kalau pengen bersolawat kepada Nabi, gak mesti harus langsung di depan makam Nabi. Kita tempat dimanapun di seluruh dunia ini kita bersolawat maka akan sampai kepada Nabi. Jadi kita kalau pengen ziarah gak disunahkan untuk apa? Terus-terusan ziarah lagi, ya, enggak. Tapi kita hendaknya mengambil keutamaan di Masjid Nabawi, misalnya tadi menuntut ilmu, memperbanyak sholat di Masjid Nabawi. Adapun sholat yang kita sampaikan kepada Nabi SAW bisa di mana saja. Masjid Kuba, ya, ini kalau kita sholat di Masjid Kuba, kemudian kita sudah bersuci dari rumah, ini kita dari hotel, kita sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka kita mendapatkan, ya, seperti pahala umroh. Jadi di Madinah kita sudah bisa mendapatkan pahala umroh dengan kita sholat di Masjid Kuba. Syaratnya sudah ngambil wudhu dari hotel. Jangan di Masjid Kuba baru wudhu. Tapi dari hotel sudah sholat di Masjid Kuba. Dan Nabi Muhammad SAW sangat senang, ya, sholat di Masjid Kuba. Nah, di sini tentang buku manasik yang kita bahas tentang Madinah. Terakhir di halaman 58, ya, kita ketika melaksanakan perjalanan umroh jangan sampai lebih lama di Madinah daripada di Mekah. Kenapa? Karena di Mekah ini sholatnya lebih utama, yaitu 100.000 kali. Maka jangan sampai orang lebih pengen tinggal lama di Madinah saya, ya. Hendaknya dia lebih lamanya di mana? Di Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Selesai kita dari pembahasan buku ini. Yang pertama adalah tadi tentang umroh, kemudian tentang adab safar, dan kita juga telah menyampaikan tentang sholat jenazah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah ini kita akan praktek menggunakan kain ihram, baru kita lanjut lagi praktek ke miniatur Ka'bah, ya, insya Allah. Baik, sampai sini ada pertanyaan mengenai manasik umroh, adab safar ataupun sholat jenazah? Kalau misalnya kita mau ke Masjid Kuba dari hotel udah wudhu, ketika di perjalanan kapal wudhu lagi itu apa masuk ke pahala umroh juga?
Baik. Wallahu a'lam bishawab. Fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Kalau memang kita sudah niat ya dari hotel, kita sudah ambil wudhu ya, insya Allah sudah mendapatkan pahalanya. Kemudian tambah lagi kita sholat di Masjid Kuba, dapat pahala seperti umroh. Ataupun adapun rintangan-rintangan yang terjadi di luar dari kemampuan kita, yaitu rukhsah ya, insya Allah tetap mendapatkan pahalanya. Cuman yang masalahnya kalau orang yang males-malesan, dia nggak ada usahanya. Dari hotel dia udah gak mau wudhu, nanti aja di sana, ini udah beda. Karena niatnya emang dia udah nggak pengen wudhu dari hotel. Tapi kalau dari awalnya niat pengen dapat keutamaan umroh, akhirnya dia wudhu dari hotel. Tapi kalau ketika di jalan dia pengen buang air atau sehingga batal, ya insya Allah tetap mendapatkan pahala karena udah niatnya. Itu di luar dari dirinya untuk bisa menahan hal tersebut ya. Tapi kalau udah disengajain dari awal, ini yang nggak akan mendapatkan keutamaan tersebut sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita nanti pas city tour kota Madinah, dari hotel kita sudah wudhu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Baik, kalau cukup mungkin kita akan akhiri manasik ini. Maksudnya penyampaian manasik ini, kemudian setelah itu kita masuk ke agenda berikutnya, praktek menggunakan kain ihram. Setelah itu baru kita praktek ke miniatur Ka'bah ya. Kita kembalikan kepada MC ya. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan atas penyampaiannya berkaitan dengan manasik umroh. Berikutnya insya Allah kita akan praktek terlebih dahulu, praktek menggunakan kain ihram.